Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kesediaannya untuk hadir dalam telekonferensi mata kuliah teknik audit berbantuan komputer pada hari ini jam 10 pagi yang akan membahas sebenarnya ada dua topik utama sih. Nanti yang khusus siklus pembelian itu ada di minggu depan atau 2 minggu ke depan ya, di sesi berikutnya. Jadi kita akan membahas dua topik besar, ya kalau dibilang besar cukup besar ya. Oke, suaranya kurang keras. Oke, sebentar. Cek. Udah kedengeran ya? Oke, jadi bahasannya itu ada dua, itu tentang sampling sama satu lagi itu tentang siklus penjualan itu sendiri ya. Nah, secara garis besar itu dari sampling itu terbagi jadi dua, yaitu terkait dengan mengenali karakteristik data melalui statistik deskriptif. Terus yang berikutnya itu di bagian 2 pertemuan 9 itu akan membahas tentang sampling. Nah, lalu di siklus penjualannya ini sama, terbagi dua juga, yaitu ya gak apa-apa lah kita review sedikit tentang siklus penjualan, kayak dia ngapain aja, risikonya apa aja, terus bagaimana pengendaliannya, terus kayak seperti apa yang harus kita uji, misalnya itu dalam asersinya gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya itu, bagian berikutnya adalah tentang substantif test of transaction atas penjualan. Nah, ini sebenarnya ada dua file. Mungkin aku lebih berat menggunakan EDP 08, tapi kalau misalnya mau EDP 2 sekalian, nggak masalah ya. Nanti bisa diatur gampang lah itu ya. Nah, yang pertama itu adalah tentang statika deskriptif. Oke lah, kita tahu, kita udah pernah dapat ini di semester 5 ya. Nah, semester 5 itu kan membahas tentang statistika terapan yang itu di dalamnya terbagi dua, itu berupa deskriptif sama inferensial ya. Nah, untuk statistika deskriptif ini kan artinya itu ya sebenarnya statistika dalam arti sempit ya. Maksudnya itu merupakan teknik penyajian dan peringkasan menjadi informasi yang mudah dipahami melalui penyajian data dan atau peringkasan lah gitu. Misalnya penyajian data itu dia bisa sajikan tabel dan diagram, terus yang peringkasan data bisa berupa ukuran pemusatan atau penyebaran data. Nah, ini kan kalau deskriptif itu kan kita hanya mengolah data yang hanya tersedia lah gitu. Nah, masalah itu nanti di dalam audit itu kita kan sampling ya. Misalnya dalam beberapa kasus ya. Nah, itu kita juga kadang harus main sama inferensialnya juga. Karena harapannya sampel yang kita bawa itu bisa kita jadikan suatu pedoman dalam generalisasi ya. Nah, penyajian data juga beragam kan. Kalau misal tadi pengukuran data tadi yang ada dulu itu tadi sebenarnya hanya berupa angka. Nah, penyajiannya kan bisa macam-macam ya. Bisa berupa histogram yang udah kita kenal. Misalkan kayak data tinggi badan, data berat badan, data nilai itu kayak kebanyakan kan histogram gitu ya. Nah,
misalkan ininya si sumbu horizontalnya itu adalah ya nilai kategorinya gitu kan. Nah, terus kalau misalnya yang sumbu y-nya itu bisa frekuensi, bisa kepadatan probabilitas ya, bisa disebut probability density lah. Nanti kita akan masuk di Excel juga. Ini ada scatter plot, ini bakal paling sering kita pakai. Terus residual plot ini mungkin agak rumit. Ini kalau misalnya kita memahami suatu distribusi data itu nggak terlalu ini apa polanya tuh seperti apa ya kira-kira tuh kayak ada tren lah gitu. Jadi misalnya nih, jadi kalau misalnya kita bicara residual plot ya, kan misalkan kita punya distribusi data seperti ini. Misalkan sumbu Y, ini sumbu X, terus di sini misalkan kita punya misalkan objek yang kita audit itu misalkan ya perusahaan es krim lah ya misal. Kan selama 1 tahun itu penjualan pun juga nggak tetap ya. Ya, yang namanya penjualan es krim itu kan populer saat musim panas, terus kalau musim hujan penjualannya nggak terlalu banyak ya. Oke, misalkan musim hujannya ini dari bulan November, terus di sini bulan ya April Mei lah. Di sini oke. Nah, kalau misalnya kita kayak tarik garis tren itu kan mungkin kelihatannya tuh seperti ini. Uh, Misalkan ini di musim hujan ya, kayak unit penjualan ya, seperti ini. Ya mungkin agak beda dikit tapi nggak masalah ya. Nah mungkin kalau ini kan secara prediksi ya, yang namanya prediksi belum tentu tepat. Nah mungkin penjualannya tuh ya begini-gini kan, dia kayak tersebar dalam satu garis tren lah gitu. Nah kan mungkin kalau misalnya kita melihat saldonya gitu kan, apa kayak hanya melihat saldo kan itu kayak kurang cukup kan, karena ya apakah dari sini sampai sini tuh hanya melihat niat aja kan nggak juga ya. Sampai sini. Nah makanya tuh peran residual plot ini sebenarnya lumayan penting sih. Karena kita bisa langsung tahu uh, transaksi mana yang selisih aktual sama prediksinya itu lebih tinggi. Nah makanya tuh nanti di residual plot itu nanti grafiknya tuh akan seperti ini ya. Ini 0. Ini 0 itu maksudnya kalau si aktualnya itu sama dengan as predicted yang. Jadi kalau misalnya ini ya seperti ini, ya berarti ini misalkan tadi ini bulan Mei, ini bulan November ya. Oke, nah jadi si residual itu hanya akan kalau misalnya prediktornya benar, itu itu si aktual itu hanya akan tersebar di residual ini. Jadi kayak kalau kita mau mencari outlier atau pencilan tuh mungkin gampang. Misalkan di 1 bulan ini ada beberapa transaksi yang penjualannya malah hampir sama kayak di musim hujan. Nah ini kan kayak prediktornya di sini selisihnya kan biasanya kayak cuma segini, nanti dia mungkin kayak dia agak di atas gitu. Terus itulah. Ini nanti bakal kita coba lihat nanti di bagian distribusi ya. Nah, terus ini
sajian berikutnya adalah box plot, stem plot itu kayak diagram daun, itu biasa ya. Mungkin teman-teman juga udah banyak kenal di statistika terapan ya. Oke, yuk. Nah, pengukuran data ini mungkin udah banyak kenal juga di semester kemarin, minimal, minimum maksimum, rata-rata, median, modus, standar deviasi. Terus kalau di TBK mungkin ada beberapa teman-teman kenal soal kurtosis sama skillness. Nah, itu nanti kita bahas berikutnya ya. Nah, ini kayak seenggaknya sebelum kita melihat datanya satu-satu, kita perlu melihat bagaimana sih perlakuan bagaimana sih perilaku data tersebut gitu. Apakah ini memang tersaji wajar atau emang enggak juga gitu. Nah, itu kan caranya tuh bisa kita lihat dari penyajian data itu bisa pakai grafik, bisa pakai segala macam, atau bisa pakai suatu nilai pengukuran ya. Nah, di sini kita akan masuk dalam ini ya, materi link ke ini. Kita masuk kita masuk ke Excel dulu ya sebentar. Nah, oke, di Excel ini kita punya menu yang namanya statistik. Kita punya menu yang namanya statistik deskriptif ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman kan udah install semua ya yang apa add-in analysis toolpack ini ya. Mungkin udah semua. Sebenarnya nih aku juga kurang suka nih sama menu ini karena apa? Kalau misalnya kita nggak pakai sama sekali itu bikin lemot pas di loading awal. Nah, itu mungkin agak jadi PR juga sih. Oke, cara munculinnya sih mungkin simpel aja. Di sini udah ada tipsnya di sini ada file option add-in. Nanti kalau misalnya andai ada salah satu dari teman-teman ini ada yang baru install ulang atau apa gitu ya, kita bisa masuk ke sini. Ini aku pakai Office 365, mungkin ada yang mirip ini seperti Office 2016, 2019 lah ya. Oke, di sini kan ada add-in. Nah, di sini masuk. Ini add-in ini emang ada yang udah disediain Excel sendiri dan ada yang kita bisa download dari eksternal atau third party. Nah, itu nggak masalah. Nah, nanti di sini kalau misalnya belum belum masuk nanti ada di sini ya aplikasi nonaktif. Jadi di sini ada macam-macam tools yang bisa kita pakai. Nah, ini salah satunya adalah analisis toolpack BI ya. Nanti tinggal di oke aja nanti dia akan muncul di data sini ya. Di menu data sini dia ada data analisis yang dari sini ya. Oke. Nah, cara makanya gimana? Nah, jadi kalau misalnya gitu kita ya udah kita bisa langsung klik data analisis di sini. Mungkin agak lemot tapi di awal apa. Nah, dia bisa ngasih banyak fitur. Nah, fitur yang kita pakai di sini sebenarnya cuma dua sih. Bisa histogram sama deskriptif statistik. Kalau misalnya teman-teman mau pakai untuk sampling juga nggak apa-apa, di sini juga dia akomodir menu tools buat sampling ya. Oke. Nah, statistik deskriptif itu kan tadi kita udah munculkan ya. Nah, kan di sini uh, nah, oh, oke, sebentar. Nah, oke.
gitu ya. Nah, di sini aku udah ngasih preview dari data ini. Di sini aku ngambil nilai-nilai yang ada di kolom penjualan ya. Ini sampai bawah ini ada 1041. Ini kita lihat lagi. Nah, kita mau coba bagaimana si menu deskriptif statistik ini bakal memunculkan tabel yang sama seperti di bawah ini ya. Seperti di sampingnya. Oke, kita bisa langsung pada aja. Di sini ada data. Di data ya. Cari yang namanya deskriptif statistik. Oke. Nah, inputnya itu kan ya kita ambil angka-angkanya. Nah, angkanya itu hanya ada di kolom E aja. Kolom E, penjualan, sampai bawah. Di grup per kolom ya, karena ini kan data satu kolom gitu maksudnya. Kalau misalnya mau di label baris pertama boleh, ini jadi S1 berarti. Nah, di sini bisa pakai hasil sajiannya boleh dikasih di worksheet baru atau di suatu range tertentu ya. Nah, aku lebih suka di range tertentu aja, misalkan di sini ya. Nah, di sini ada beberapa menu di sini. Ya udah, tinggal taruh aja. Ada summary statistik, ada confidence level, dan levelnya ada di bawah ini ya. Ini data terbesar ke berapa, data terkecil berapa. Ini kalau mau nggak masalah. Ini diokein aja, nanti bakal muncul langsung ya. Nah, hasilnya mirip. Ini nggak apa-apa, kita bisa rapiin. Nah, atau kalau misalnya teman-teman rajin ya, bukan rajin sih, kurang kerjaan tepatnya. Nah, di sini sebenarnya tuh dia si rumus deskriptif statistik ini terdekomposisi dari beberapa rumus yang mungkin kita udah kenal gitu ya. Ada yang namanya min kan kita tahu, average, standard error nih. Kalau di bahasa statistik tuh ya galat standar lah. Median kita punya, mode punya, standar deviasi dan seterusnya nih punya semua masing-masing tuh ada rumusnya tersendiri lah gitu. Itu bisa dicari tahu aja. Ini cuma sekedar tahu sih. Tapi seenggaknya kita udah bisa melakukan deskriptif statistik ya. Nah gunanya apa? Yang namanya deskriptif statistik itu kita hanya nerka-nerka petunjuk apa aja yang bisa kita ambil secara singkat, meskipun kita belum tahu datanya secara detail satu persatu ya. Oke, nah pertama ada Mian. Nah Mian di sini dapat 63 juta. Oke lah, mungkin kita belum bisa nerka benar-benar ya, apakah si penjualan ini emang rata-rata penjualan 63 juta atau gimana. Oke, ini kita biarin dulu. Standar error, oke. Terus median, nah mungkin agak asing juga ya. Kalau yang namanya sebenarnya min median modus itu mereka tuh kan 3 nilai saling berdampingan ya. Misalkan dalam distribusi itu, misalkan di sini kan dapetnya dalam quarter si skewness ininya kan positif ya. Positif itu kan skew ke, maksudnya si distribusi itu kan condong ke kiri. Min, median, modus. Nah, sementara median ini kecil banget nih. Maksudnya kecilnya tuh sampai 16, minnya sampai 63. Nah, ini mungkin kita bisa mencium bau-bau angka yang tidak wajar ya. Nah, yang lebih nggak wajarnya lagi tuh ada di standar deviasi sama varian. Mungkin lebih kuat ke standar deviasi si anehnya. Apakah iya? Kita kan kenal yang namanya distribusi itu kan ada ini ya, rata-rata dikurang rata-rata plus minus berapa kali simpangan baku ya. Nah, kalau misalnya di sini min-nya segini, standar deviasinya segini, apakah iya min dikurang standar deviasi bakal jadi negatif? Nah, itu mungkin kita bisa lihat lagi di skenario itu dia kayak apa
dia kayak apa, emang dia distribusinya ke kiri, tapi kalau misalnya hasilnya ini besar banget, ini kan nggak wajar ya. Nah, nggak wajar itu karena apa? Yang namanya standar deviasi kan kita kenal rumusnya itu ini kan apa, jumlah kuadrat dari selisih. Lah kalau selisihnya gede ya otomatis apalagi dikuadratin jadi lebih gede dong. Nah makanya itu mungkin kita bisa duga dia ini ada yang namanya outlier ya, pencilan. Oke, ya varian ini udah nggak penting, nggak penting. Nah mungkin kita agak menarik data di sini ada minimum 0 untuk apa, kayak untuk apa penjualan dicatat 0 gitu kan. Maksimum ada 21 miliar, sementara rata-ratanya di sini atau ke mediana tuh 16 juta, 3 juta. Di sini ada 21 miliar. Nah, sangat nggak wajar kan. Nah, ini mungkin kita harus beri perhatian khusus. Ini untuk sum, ada count, ada confidential. Ini mungkin hanya petunjuk singkat. Ini count ada 1040, ada 1040 data. Oke, nah jadi kesimpulannya ya udah uh, mungkin kita tahu si distribusi ini tuh norm apa bukan normal sih, distribusi ini tuh sebenarnya teratur, cuma si outlier-nya ini bikin nilai variasi apa variansinya tuh terlalu tinggi, apalagi sampai 21 miliar ini ya. Nah, makanya kita perlu tinjau lebih lanjut pakai histogram. Nah, bikin histogram itu kita juga bisa pakai dalam data analisis tadi ya. Sebenarnya kalau misalnya di Excel teman-teman tuh ada menu langsung, misalkan tuh kalau di Excel 2016 atau 2019 itu bisa langsung ada di sini. Insert histogram dari sini dia udah langsung ada. Ini mungkin lebih enak gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada, itu biasanya tuh di Excel 2007, 10, 2013 itu seingat seingatku nggak ada deh. Nah, kalau nggak ada, kita bisa bikin yang pertama itu ya udah kita bikin babak apa? Bukan babak sih, seperti batas bawah interval masing-masing ya. Nah, batas batas bawah interval itu kita bisa itu sesuai selera ya. Kita bisa pakai penggolongan sendiri atau enggak bisa pakai ini ya, apa? Metode Scott ya. Dari sini ada ini aku belum ngasih sebentar di sini. Nah, ini mungkin aku belum ngasih juga. Ini ya, kan histogram ya. Nah, ini ya apa yang si Scott Scott normal reference rule ya. Di sini ada rumus, kita bisa langsung pakai. Itu ya cukup sederhana gitu kan. 3,5 kali standar deviasi per akar n. Nah, di sini aku udah ngambil beberapa angkanya. Ini mungkin 2 sampai oh, ini bukan data yang ini ya. Kalau data yang ini mungkin bahaya lah. Aku ambil contoh data yang lain aja buat program sih. Kita punya nilai minimum, kita punya maksimum, kita punya standar deviasi, itu bisa pakai rumus masing-masing ya. Nah, mungkin kalau misalnya ini kan aku ambil dari hasil filter ya. Nah, karena apa? Aku nggak mau si outlier ini ngerusak nilai standar deviasi. Nah, makanya di sini aku ngebatasin filter angkanya itu. Nah, di sini aku ngasih batas wajar ini itu adalah 100 juta ya. Di sini ada di filter by value. Di sini kan ada ini kan filter berdasarkan filter angka gitu kan. Nanti bisa diatur sendiri mau sama dengan filter. Nah, di sini aku cuman filternya ya udah aku cuman mau ngambil yang wajarnya aja kurang dari 100 juta. Sementara kan kalau misalnya tadi kita lihat ini
mungkin cukup ekstrim ya. Di sini kalau kita lihat scatter plot, nah ya seperti ini. Nah kita misalnya membuat dulu ya. Yang ini mungkin gampang lah ya. Tinggal insert scatter plot gitu ya. Insert di sini scatter. Sorry masih belum pindah. Nah di sini scatter plot ya. Insert sini ya. Oke. Nah, di sini udah langsung dikasih. Nah ini kan kalau misalnya kita lihat, nah inilah jadi nggak heran kalau misalnya si outlier ini bakal merusak model kita. Nah, makanya si beberapa nilai di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, atau berapapun itu, aku nggak mau libatin lah. Pokoknya tuh kayak, misalkan di sini aku mau ngapus, atau nggak mau ngeliatin yang 100 juta lah. Maksudnya maksimumnya aku pentokin lah, 10M itu kan, 100M itu kan 8 ya. Nah, kalau misalnya begini kan mungkin lebih enak kita ngeliatnya ya. Jadi kayak nggak terlalu pusing dan juga nggak jelek juga sih distribusinya. Nah, makanya di sini waktu pas dibuat histogram, nah di sini aku udah di filter. Nah, kalau misalnya kita mau nentuin rumus suatu nilai yang udah difilter kan kita nggak bisa pakai min max atau nggak pakai ini kan apa stdef itu, karena si rumus dasar itu kan tetap aja kalau misalnya kita blok ini kan kalau misalnya kita blok ini kan dari E2 sampai 1033. Ya, lah kan kalau misalnya di filter itu kan tetap aja kalau misalnya yang disembunyiin sama si filter kan bakal kayak gitu. Nah, makanya kita pakai subtotal. Nah, subtotal ini juga mungkin aku nggak hafal juga. Ini kan ada subtotal. Ini kan range lah, ini biasa. Nah, di sini ada nomor fungsi masing-masing ini jadi ada banyak. Jadi nah di sini juga udah dikasih pedomannya ya. Bisa average, count atau apa segala macam. Ini kalau misalnya hasil filter. Nah, bedanya 1 misalnya 2 sama 102 dan lain sebagainya itu, ini kalau misalnya si 101 ini dia menghitung juga yang di hidden secara manual. Ini sebenarnya cuma tambahan aja sih. Kita fokusnya ke ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 11. Saya di sini cukup ambil alat bantunya aja ya. Nah, tadi kan dari apa? Dari apa si Scott normal ya, kan? Nah, dari sini kita udah punya ini kan binwidth itu maksudnya panjang interval per ini ya, per golongan gitu kan. Bisa per ini kan panjang bin maksudnya. Nah, kita punya, nah ini tinggal masukin rumus saja. Tadi apa? 3,5 kali standar deviasi ya. 6 dibagi total data pangkat sepertiga. Langsung dapat. Nah, untuk banyak bin ya udah jangkauan bagi lebar bin aja kan, tinggal di round ke atas. Di sini ada round up, sebenarnya defaultnya round up aja sih. Nah, membuatnya itu sederhana aja. Ini misalkan aku kosongin ya. Nah, misalkan tadi awalnya kan dari min ya, dari nilai negatif apa negatif lagi ya, nilai minimum ya. Oke, ini udah. Nah, sementara kan nilai ini kan yang namanya histogram itu kan bertambah setiap jumlah binnya gitu. Jadi kalau misalnya ini aku pindahin dulu deh, sangat terganggu. Nah, ini kalau misalnya kita baca per interval itu kan ini interval terus ini frekuensi gitu ya. Nah, ini kita masih ninjau yang apa batas bawahnya dulu aja. Kan aslinya ini tambah ini gitu kan. Terus berikutnya ini tambah ini. Biar cepat kita punya fitur yang namanya autofill ya. Nah, di sini ya udah.
karena polanya berulang, sementara kan ini yang nggak berubah kan si Scott ini. Ya udah kita absolutin, kita tarik sampai bawah, pokoknya nggak kelewat 10 juta, 100 juta ya. Oh, masih kurang, oke. Sampai sini aja. Ini kalau misalnya mau dibaca, mungkin bacanya seperti ini sih. Ini kurang satu, kayak gitu. Oke, ini batas atas gitu ya. Set. Nah, ini sampai 100 juta lah. Dan bolehnya nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk frekuensi ya sama. Kita pakai yang namanya count if. Nah, tapi kan itu kalau misalnya mau buat manual ya, sebenarnya dari data analisis ini kita udah disediain bikin histogramnya itu nggak usah pakai frekuensi lagi. Misalnya aku hapus lagi coba ya. Hapus ya. Oke. Nah, dari sini kita punya interval kan. Ini sebenarnya batas atas sih nggak perlu sama sekali sih. Kita cuma butuh batas bawahnya aja. Nah, dari sini itu masih sama analisis histogram ya. Nah, di sini kita punya semacam. Nah, input range-nya itu kan data apa yang mau kita input kan. Maksudnya sebagai dasar menentukan frekuensinya ya. Nah, di sini tuh ya udah inputnya kan tadi data penjualan ya. Di sini kan dari kolom E. Mau pakai label nggak apa-apa. Satu. Bin range-nya, nah bin range-nya itu yang apa yang udah kita buat di sebelumnya itu. Tapi cukup ambil batas bawahnya aja, nggak usah diblok sampai panjang gini. Di sini aja cukup, kita ambil yang bawah. Oke, udah. Nah, aku mau ngambil di tempat range baru, misalkan di sini ya. Ini terserah kalau mau pakai ada kumulatif, ada chart output, jangan lupa. Soalnya kita kan mau bikin grafik juga. Start Instagram nggak usah, ini opsional sih. Itu bergantung fungsionalitas kita mau ngapain lah. Oke, nah dia akan mencurahkan ini. Nah, grafiknya gimana tadi? Nah, sini. Nah, grafiknya seperti itu. Nah, tapi kan yang namanya histogram kan kita perlu penyesuaian ini kan, apa tampilan yang namanya histogram kan ini kan kalau misalnya kita pernah lihat itu nggak ada celah, nggak ada celah putih di sini kan. Nah, di sini lebarnya dimatiin aja nih. Kan di apa, format series ya, format data series sini. Nolin aja. Nah, udah begitu. Mau dikasih tampilan atau apapun ini terserah. Sini lanjut atau apapun. Dari sini mau dikasih frekuensi nilai. Di sini juga ada elemen ya. Elemennya itu berupa label per masing-masing ini kan. Mau taruh mana? Ya mungkin lebih enak taruh di atas lah. Nah, gitu. Nah, si data analisis ini dia juga ngasih nih yang more ini maksudnya tuh yang lebih dari nilai segini lah. Ada 19. Jadi kayak tanpa perlu merusak distribusi lah. Ini mungkin kita udah terlihat. Tadi kan udah bener si datanya itu kan menjorok ke kiri ya. Jadi kan gini. Kayak grafik trennya tuh di ini. Warna merah. Seret, seret. Nah gitu lah. Jadi dia kayak gitu parah kadang gitu. Here. Nah, ini kan untuk yang metode seperti Nah, untuk yang metode biasa itu makanya kita mau nggak mau harus
stratifikasi sendiri. Misalkan mau bikin dari 0 sampai 100 ke atas. Misalnya mau tulis 100 juta gitu ya. Nggak masalah. Ini mau ditulis level 11. Nggak apa-apa. Nah, di sini makanya kita butuh yang namanya sheet baru. Bukan sheet baru, kolom baru. Nah, kolom barunya itu kan caranya kan gini, 24 juta ini dia ada di level berapa sih? Kan gitu ya. Ini tuh maksudnya dari 0 sampai 10 juta, 10 sampai 20, 20 sampai 30, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya mau pakai if berantai itu nggak masalah, cuma kan itu bakal membebankan Excel karena kan bakal banyak, di sini panjang banget di sini ya. Nah, makanya itu kita cukup pakai VLOOKUP aja ya di sini. Nah, VLOOKUP kan mungkin kalau misalnya teman-teman sering pakai itu kan buat ini ya, apa, referensi referensi data ya. Referensi data yang berasal dari tabel lain. Nah, kalau misalnya itu bedanya, kalau misalnya ini kan berupa angka ya. Nah, kita hanya bermain di sini, range lookup-nya nih, yang di argumen paling akhir. True. Biasanya kan kita pakai false itu untuk hasil eksak ya. Lah, sementara hasil ini kan nggak ada yang eksak sama sekali, nggak ada yang eksak sama sekali sama ini, makanya kita ambil nilai terdekat. Nah, jadi kan lookup value-nya si 24 juta, terus tabelnya ini adalah ini sampai sini, dari 0 sampai level sini ya. Kolomnya 2, karena kita mau ngambil levelnya aja ya. Range lookup true. Jadi dia bakal ngambil nilai terdekat. Kalau misalnya ini 24 ya udah 0 lewat, 10 lewat, 20 lewat, nah 30 nggak lewat, ya udah dia ambil yang 20, maka dia langsung level 3. Situ ini bisa start, bisa di autofill sampai bawah. Nah, inilah yang kita lakukan penghitungan, makanya itu penghitungan cara sederhananya kita pakai conif ya. Tapi ingat lagi, ini kan masih pakai filter ya, filter di atas 100 juta, makanya kita pakai sub total. Oh, nggak usah, orang kok apa nggak pengaruh juga kan dari 0 sampai 100 juta ke bawah itu. Ketawa berarti di sini conif ya, mungkin teman-teman lebih kenal ya, range-nya apa, kriterianya kan level. Mau mau ngitung berapa banyak berapa banyak level 1 yang ada di range di bawah ini kan. Ini dapat. Nah, ini kita bisa bikin histogram sendiri. Histogram sendirinya tuh pakai bisa pakai data analisis tadi, bisa pakai bar chart manual. Itu aku bebasin, itu sama hasilnya, tetap dia bakalan pola distribusinya ya sama, scale-nya kan gede juga kan gitu. Nah, itu jadi kayak pandangan sekilas gimana kita mau mendeskripsikan suatu data ya. Nah, tadi kan di data ini kita kenal selain data yang di atas 100 juta itu adalah 4 layer. Itu yang harus kan. Nah, berikutnya itu adalah bagaimana cara kita untuk mengambil sampel tersebut. Nah, mengambil sampelnya ya sederhana gitu kan. Nah, di sini ya nih tentang sampling ya. Yang namanya data itu kan banyak gitu kan, apalagi kalau misalnya perusahaan itu bakal bergantung banget sama arus data gitu kan. Nah, dan makanya saking banyaknya itu mungkin ada yang bisa mengambil secara populasi dan ada juga yang nggak sanggup lah, bukan dalam artian si auditor tuh terbatas waktu, terus terbatas
sumber daya atau apapun segala macamnya. Nah, makanya cukup diambil sampel. Nah, meskipun sampel kan yang namanya sampel kan artinya datanya lebih sedikit dan potensi error dalam artian ada salah saji yang nggak sempat diambil itu kan ada, itu ada peluangnya kan. Nah, makanya kita si auditor ini butuh sebuah metodologi yang cukup untuk melakukan judgement mereka untuk ngambil sampel ya. Nah, di sini mungkin aku ini dari beberapa random sih, ini kayak cuma hasil sintesa aja. Nah, kalau misalnya kita tahu ngambil sampel itu kan mungkin nggak sembarangan lah ya. Mungkin kalau misal di statistika itu bagusnya ya yang namanya sampel itu kan pengambilan acak. Lah, pengambilan acak juga dalam dimensi audit juga kurang menjanjikan karena ya misalkan yang data ada 1000, salah sajinya ada 100. Terus kita ambil sampel 10, berharap salah sajinya 10. Ya bisa sih. Cuma kan itu yang salah sajinya tuh kan nggak kejaring semua lah gitu istilahnya. Nah, makanya pengambilan acak secara sepenuhnya juga kurang cocok lah. Nah, terus yang pertama itu, lalu berikutnya itu kan distribusi dan klasifikasi. Misalkan data dari nol, nilai transaksi dari 1 juta ke bawah, 10 sampai 100 juta, terus 100 juta ke atas. Nah, itu perlakuannya gimana? Apakah mau ngambil yang 100 juta ke atas lebih banyak atau apa? Nah, itu kan juga penting. Nah, terus yang berikutnya adalah si auditor kan harus fokus sama potensi salah sajinya itu paling besar di mana. Jadi kita nggak bisa bilang hanya cuma oh si data tadi yang 21 miliar itu outlier. Nah, itu pasti salah. Ya mungkin nggak juga. Mungkin ada aja yang nilai transaksinya di bawah 1 juta yang salah saji, nah itu mungkin ada aja. Makanya mungkin si auditor harus fokus sama inilah potensi salah sajinya tuh lebih banyak di mana, bergantung proses bisnis yang berlaku dalam si objek audit ya. Nah, terus waktu sumber daya jelas, tadi kan yang namanya sampel ya waktu terbatas. Misalkan ya nggak usah jauh-jauh deh. Misalkan BPK gitu kan, periode audit. Emang dengan data LKPP sebanyak itu harus diuji semua kan enggak gitu kan. Itu juga capek. dan sumber dayanya pun juga nggak banyak gitu kan. Misalnya meskipun di BPK provinsi juga orangnya juga terbatas. Nah, hasil ini kan ada ada 3 di sini sih, ada data 1, 2, dan 3 ya. Yang ini data 1, data 2, dan data 3. Ini ada pola distribusinya masing-masing. Nah, di sini mungkin aku tadi ya mau nyontohin ada contoh residual di sini ya. Nah, kalau contoh yang pertama itu kan mengambil sampelnya ya oke lah, simple random. Ya ini kalau misalnya kasusnya itu si transaksinya itu kan tetap dalam artian nggak ada loncatan signifikan lah gitu. Jadi kayak dianggapnya ya udah setiap transaksi ini memiliki peluang salah sajinya tuh sama. Nah, makanya perlakuannya ya udah cukup ambil probabilitas setiap pengambilan datanya sama gitu kan. Jadi cuman judgement, jadi ya nggak harus eksak ke metode pengambilan tertentu. Misalkan dari 1000 data cuman diambil
50 atau 100 ya udah ngambilnya simple random tap 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 gitu kan. Dari sini hanya diambil yang merah-merahnya aja misalkan kayak gitu. Nah ini kan yang simple. Nah lalu yang stratified. Nah stratified ini sebenarnya nggak harus vertikal sih, secara horizontal juga juga ada. Misalkan stratified pengambilan per bulan, yaitu misalkan dalam kasus perusahaan retail lah gitu. Lah kan, bukan retail lagi, perusahaan pakaian lah gitu misal. Perusahaan pakaian kan kayak trennya itu misalnya mau lebaran, terus misalnya trennya itu mau kayak tiap akhir pekan, nah itu kan kayak ada karakteristiknya tersendiri lah gitu. Nah, di sini ini contoh sampel stratifikasi yang berdasarkan jumlah rupiah ya. Nah, ini ada di data 2 ini, data 2 ya, data 3 nih. Ini ya. Ini dari hasil scatter plotnya seperti ini. Ya, di sini kan kita bisa lihat karakteristiknya gimana gitu kan. Ini mungkin ini kayak padat gitu kan. Oh, padat ini mungkin besar kemungkinan ini benar. Terus data kedua di sini mungkin agak-agak aneh. Terus ini ada 4, terus di sini juga ada transaksi yang nilai transaksinya cukup besar. Nah, itu perlu menjadi perhatian khusus gitu kan. Nah, makanya dari sini kita bisa lihat dalam stratifikasinya itu ya udah yang atas ambil lebih banyak, apalagi yang paling atas-atas ini, yang paling atas ini kayak wajib diambil. Terus ini yang kecil-kecil ya kalau misal transaksinya dikit ya oke lah nggak apa-apa seluruhnya. Yang penting sepanjang syarat sampel minimum yang kita ambil itu cukup lah ya. Nggak apa-apa diambil semua. Yang penting jangan kurang. Nah terus di sini ya oke lah mungkin nggak terlalu ini ambilnya moderat. Terus di sini ada banyak banget ya udah ngambilnya nggak usah banyak banget. Nah terus yang terakhir ini itu ya udah ini adalah tentang yang kayak tren lah gitu. Ini misalkan suatu transaksi dengan tren tertentu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan dia trennya naik ya. Nah, gimana cara kita ngambilnya gitu kan. Nah, di sini ngambilnya kan kita bisa melakukan estimasi secara kasar ya. Kalau misalnya di sini kan kita bisa menggunakan regresi. Nah, di Excel juga udah nyediain rumusnya itu ada. Nah, di sini ada batas simpangan tertentu. Ini kan yang ke atas dan yang ke bawah lah gitu. Ini kan ini ke atas, ini yang ke bawah lah. Tuh. Ya. Nah, oke, di atas, di bawah. Ini ada lebih atas, ada lebih bawah gitu ya. Ini sebenarnya terserahnya si auditor sepanjang menerimanya itu sepanjang orang-orang menerima itu rasional lah. Nah, setelah kita udah punya si grafiknya ini, kita bisa bikin residualnya. Nah, residualnya kan tadi mungkin tadi udah aku singgung sebelumnya itu dapat dari aktual dikurang prediksi kan. Ya, misalnya aktualnya ini prediksinya segini ya mungkin residualnya ini kan si aktualnya mungkin 48-an. Terus ini prediksinya 10 ya mungkin residualnya 30-an lah. Ini kan mungkin residual 30-an. Nah, begitupun dengan data-data sisanya gitu kan. Jadi kayak kesannya tuh kita meratakan distribusinya gitu. Jadi seperti ini. Ini terbagi jadi 4 golongan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, si auditor oke lah judgementnya ngambil lebih banyak. Ya udah, yang atas lebih banyak karena dianggap kayak agak mencurigakan. Ya udah, ambil banyak.
Di sini moderat sedikit, di sini nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Tapi ini kalau misalnya ini kan residual negatif ya, nggak masalah sih. asal dinilai penjualannya aja yang jangan negatif. Oke, nah ini kan cuma contoh. Nah, gimana cara kita ngambil sampel dari Excel gitu kan? Kita screen oh udah ya. Cara kita ngambil dari sampel ini kan? Ya mungkin kalau misalnya dari secara visual sederhana kita tuh oke lah ini nggak terlalu susah lah bayangin. Tapi kalau misalnya kayak melakukannya di Excel, nah ini menjadi sebuah tantangan. Nah, kayak misalkan di sini nah kan di sini ada berapa nih? Ada 1000 berapa sih? 1004 ada 1040 ya. Nah, dari 1040 ini ada mana sih? Dari 1040 di sini aku misalkan mau ngambil sebanyak ini ya. Aku mau ngambil 15-nya aja lah. Ambil 15 dari 1040. Nah, caranya sederhana aja. Kita di sini ada rumus yang namanya random between. Jadi kita melakukan generate angka random itu berupa indeks ya. Di sini kan ada di sini kan dia tersusun unik ya indeksnya ya. 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Tapi kita nanti indeksnya kita buat sendiri gampang. Kalau mau sekarang nggak apa-apa ya gitu ya. Buat kolom baru di sini indeks gitu kan. 1, 2, 3 sampai bawah gitu. Tarik. Oke. Nah, di sini ada run between ya. Kalau misalnya mau butuh bantuan boleh di sini. Batas bawahnya 1, batas atasnya tadi 1040 ya. 1040. Nah, si Excel bakal menampilkan angka secara volatil kan di sini. Bukan error sebenarnya. Dapat. Nah, ini mungkin angkanya nggak pas. Ini ya. Kalau misalnya ambil 15, mungkin ada sebuah petunjuk singkat. Jadi kalau misalnya mau ambil ini 15, kita ambil sebanyak ya 100 bukan maksudnya ngambil 20% atau sampai 50% lebih banyak lah gitu. Soalnya nanti kan kalau misalnya kita ambil pas 15, takutnya ntar kena ada yang random itu kan dia bisa duplikasi juga kan. Nah, nanti kalau misalnya pun duplikasi, nanti juga kita remove duplikat itu juga nggak harus bikin random ulang. Misalkan di sini 15 ya, aku tarik 20 lah, 1, 2, 3, ya sampai berapa lah gitu ya. Ini ada berapa? 21, 20, oke nggak apa-apa ya. Nah, ini sepanjang kita misalkan kita mau transformasi data atau entah mau ngapain, ini angka bakal berubah terus. Ini kan. Nah gitu, angkanya bakal berubah terus gitu. Ya, berubah terus. Nah, gimana cara kita ngeberhentiin gitu kan? Ya udah. Jadi ini kita copy aja. Ya udah, ini kan paste as value ya. Jadi kayak dia kita tinggal minta nilai matinya aja nih kan, nilai. Nggak apa-apa, nggak ada rumusnya nggak apa-apa. Di sini baru kita remove duplikat ya. Masa ya sampel yang diambil duplikat kan. Ini mungkin teman-teman udah kenal dari pertemuan 90 TS. Oke, kalau nggak ada, ini kan tadi ada 21. Mungkin kalau misalnya ada nanti bakal hapus beberapa ya. Ini ambil 6, nah sini ada 15 ya, ini udah pas. Ini biar enak, kita sort aja di sini. Oke. Nah,
dapat nih nilai nilai indeks seperti ini ya. Nah, baru kita buat seperti rincian sederhana. Ini indeks 18 tuh si faktor berapa sih gitu kan. Nah, ini kan ya kita pakai VLOOKUP aja biasa kan. VLOOKUP biasa, terus lokasi alat bantu boleh. Apa yang mau diambil dari 18 ini, tabelnya itu kan cukup indeks sama nomor buktinya aja ya. Kolomnya 2, ini kan si A ini kolom 1, B ini kolom 2. Di sini false ya, karena kita mau hasil eksak. Oke. Nah, dapat seperti ini faktor keberapa, tarik sampai bawah. Nah, berarti kita melakukan pemeriksaan faktor-faktor ini ya, yang sampai 15. Nah, kalau misalnya mau nambahin keterangan, ini opsional. Ini nggak ada larangan sama sekali ya. Nah, maaf ya. Nah, di sini referensinya itu kan ya udah mau pakai VLOOKUP boleh. Ini VLOOKUP salah ini. Ini lupa di absolute. Udah. Oke. Ini kalau misalnya mau ditambahin misalkan total rupiah ya terserah. Ini tadi kan indeks terus ini nomor bukti gitu ya. Oke, ini kalau misalnya mau dibuat VLOOKUP lagi terserah, tapi aku mau perpanjang aja nih, berarti bukan B, ini berarti sampai EF. Biar nggak capek. Ini kolomnya tinggal, ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 rupiahnya. Tap. Nah, ini jadi tunjukkan lebih enak gitu kan. Nah, baru di sini dari hasil sampel ini, kita bisa lakukan uji masing-masing kan. Entah uji 1, uji 2, uji 3, bergantung asal siapa yang mau diuji. Nah, misalkan di sini yang udah aku buat ya. Di sini. Nah, di sini ya. Ini mungkin angkanya nggak sama, tapi nggak apa-apa. Ya meskipun random, tapi kan tetap aja ya. Seenggaknya udah tahu lah cara membuatnya gitu kan. Ini udah cukup terdokumentasi sih. Jadi teman-teman bisa ikutin aja. Sini kan. Nah, misalkan dari angka ini kan dapat hasil sampelnya seperti ini ya. Nah, ini baru kita sandingkan dengan hasil pengujian. Nah, misalkan ada 3 uji yang mau dibuat. Misalkan seluruh informasi yang dimasukkan dalam komputer sudah benar. Oh, berarti ini menguji asersi akurasi gitu ya. Terus pemeriksaan adanya verifikasi pada petugas berwenang. Oh, otorisasi. Terus yang 3, kelengkapan kalau bla 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 sampai sini. Oh, completeness. Ya udah. Nah, berarti nanti hasil ujinya ini dicek satu-satu. Kalau misalnya ada yang salah ya udah, tinggal silang gitu aja kan. Ini mungkin hanya contoh, jadi nggak harus apa sih, nggak harus aktual sih lah istilahnya. Nah, terus di sini, nah kita bisa lihat persentase salah sajinya tuh berapa. Sebenarnya kalau misal bicara salah saji sih nggak gitu juga sih. Soalnya kita nggak tahu benernya gimana gitu kan. Maksudnya saldo yang
benernya tuh berapa lah gitu. Misalkan di sini ini kan pakai count if aja kan, berapa banyak yang salah, berapa banyak yang disilang, ya udah count if berapa banyak di sini yang disilang pakai x gitu kan. Karena ini string, berarti ini pakai petik 2. Itu pun yang ini ya, 2 2 2. Persentase biasa, ini per jumlah sampel ya, biasa. Total rupiah, ini kan kalau misalnya ini count if, ini ya berarti pakai sum if dong. Ya kan gitu. Kriterianya ini yang silang, yang hasil jumlahnya ada di sini gitu kan. Oke, nah dapat hasil seperti ini ya. 1, 2, 3, 2, 3. Nah, ini untuk yang random sampel. Nah, untuk distribusi yang stratifikasi atau yang apa modelan residual itu langkahnya mirip, cuma bedanya ada di ini, misalkan yang stratifikasi ya. Nah, ini tuh kita golongin dulu sampel mana aja yang mau kita ambil dan itu per cluster. Nah, makanya di sini ya kan ada 4 cluster ya. Ada 1, 2, 3, 4. Di sini udah aku warnain. Ini ada di bawah 16, terus ini 16 sampai 30, terus ini 30 sampai 48, di sini 48 ke atas. Gitu ya. Nah, di sini kita cluster manual aja. Kita bisa pakai VLOOKUP ya, VLOOKUP kayak sebelumnya yang bikin histogram mirip. Cluster 1, 2, 3, 4 ini minimal. Di sini clusternya kan tadi kita buat ya di sini ya. VLOOKUP nilainya si penjualan ini, referensinya kan sini kan. Satu apa? Sasaran kita kan cluster. Nah, makanya di sini kita dapat semua, tarik sampai bawah. Nah, frekuensinya pakai apa? Ya, tadi pakai count if lah. Count if-nya si kolom E ini kriterianya ya si cluster ini. Apa di cluster ini ada berapa banyak gitu. Nah, di sini dapat cluster satunya sekian, duanya sekian, tiganya sekian, empatnya sekian. Nah, baru kita masuk ke pengambilan secara random stratified ya. Dari 800 ini mau diambil sebanyak ini nih apa tadi mau diambil sebanyak 2%. Ya udah, ambil 18, 95 diambil 10. Ini mana sih tadi? Oh, 8, 10, 6, 24. Ini kalau misalnya teman mau buat boleh. Misalkan di sini kan misalkan di sini perwakilan cluster 1 1 1 1 gitu. Kan ada 18 ya. Boleh tulis aja Ram Devin gitu kan. Batas bawahnya 1, batas akhirnya 18 gitu. Yang bukan. Batas akhirnya itu adalah 18 berarti ini sebenarnya agak panjang sih. Nah, nanti aku kasih aja berikutnya, ini mungkin udah 1 jam lewatnya hanya untuk sampling. Nah, ini udah ada. Ini lebih enak lihat. Ini ya. Misalkan di sini ada 4 cluster. Di sini clusternya itu berdasarkan sumbu X ya. Cluster 1, yang kotak ini, 2 kotak kecil, 3 yang besar, 4. Ini kayak modelnya penjualan musiman lah gitu. Yang di cluster 2 sama 4 ini trennya agak tinggi. Makanya pengambilan mungkin lebih banyak. Misalkan nih ya, cluster 1, 2, 3, 4. Nah, yang satu ini dari 0 dari 1 maksudnya sampai 140-an ya terserah sih, ini nggak harus eksak ke satu nilai sih ya.
Ini juga sampai 200 apa? Sampai ya 200 ya boleh lah. Mungkin agak geser. Ini geser dikit. Ini 200. Ini oke. Terus ini dari ini sampai 303 ya udah. 303 dan ini sisanya ya udah 304 sampai 400. Persen sampelnya ya udah berapa banyak. Total nih mungkin kayak tadi di apa cluster-clusterin terus pakai count if dapat hasil segini. Nah, hasil sampelnya itu ada di sini 14, 6, 5, 15. Nah, ini mungkin konstruksinya agak repot ya. Nah, jadi kan tadi aku udah bikin random between ya si dari berdasarkan sumbu X ini. Sumbu X ini kan dari sini ya. Dari 0 berarti. Jadi kan. Nah, sebanyak 14 kali aku ngerol 1 sampai 143. Langkahnya sama. Ini dibuat lebihan, dipotong, di sort gitu kan. Ini dapat indeksnya. Terus ini cluster berikutnya ini yang cluster 2 ada 6 masih sama 144 200 thread dapat ini juga 201 303 dapat segini dan sampai bawah dapat sampai 400 kayak gitu thread ya gitu kan. Ini maksudnya tuh nilai yang itu berasal dari rumus ini ya tadi udah di copy udah di paste gitu kan paste as value lah dapat nilainya aja remove duplicate terus di sort ini dapat range between. Nah masuk ke faktor berarti ini lookup biasa ya lookup gitu kan ini bisa pakai define name table boleh. Nah baru kita lakukan pengujian masing-masing gitu kan. Nah di sini hasil ringkasannya dapat kesalahan ujinya itu seperti ini ya. Nah kayak tadi jumlahin aja berapa yang salah pakai count if terus ini juga berapa yang salah ini juga berapa yang salah dari total sampel kita tadi ada 40 ya ini kan jumlah dari semua ini 14 6 5 15 dapat 40 ini persentase salah jumlah yang salah terus ini rupiah yang salah ya gitu nah ini kalau dibilang salah itu kita tetap menunggu hasil koreksinya berapa karena ya kita ya tetap ini kan apa berpedoman pada materialitas salah saji saldo ya itu mungkin di apa praktik auditing itu teman-teman udah kenal banyak sih. Nah untuk yang dua yang ini yang musiman ini mungkin ini sebenarnya nggak sesusah ini sih karena tadi kan ini namanya regresi linear. Nah regresi linear itu kan kita punya gradien itu maksudnya yang bergerak dari sini sampai bergerak lajunya gitu kan. Nah terus sama perpotongan terhadap sumbu y yaitu slope gitu kan. Di sini ada intercept ada slope gitu ya di sini ada intercept ada slope gitu. Nah rumusnya itu kebagi dua. Nah rumusnya itu kan udah langsung kita buat nggak usah pakai rumus yang sebagaimana kita kenal di statistika terapan gitu ya intercept. Nah nilai apa nilai sumbunya kan tadi nilai rupiah penjualan ya ini nilai rupiah penjualan terus yang B itu kan ini sesuai dengan X-nya itu kan si transaksi keberapa gitu kan ya udah ini kan nih si indeks transaksi gampangnya sih gitu ntar dapat gitu slope juga sama apa nilai y nilai x-nya juga mirip tercep ini slope dapat. Nah di sini tuh ini kan aku udah ngasih
ini ya, apa, grafik hasilnya kan seperti ini ya. Ini grafik prediktornya itu yang merah nih ya. Dapatnya yang merah. Nah, batas wajar yang mungkin aku bisa terima itu adalah yang ini. Batas wajar itu jaraknya adalah segini gitu. Tapi pertanyaannya, segini itu berapa? Nah, ini sebenarnya ya namanya judgement nggak harus kaku dalam suatu ini sih. Ini aku pakai menggunakan ukuran simpangan seberapa jauh dengan simpangan bakunya ya. Kan mungkin kita kita terserah sih mau pakai pedoman selisih dua standar deviasi atau berapa atau 1,96 atau berapa gitu kan, itu nggak masalah, yang penting bisa diterima. Nah, di sini mungkin aku bakal pakai yang lebih kecil, yaitu eh, 1,04. Nah, 1,04 ini aku ngambil dari 85% 85% normal. Nah, di sini ada rumus norm ini sebenarnya terserah sih. Kalau bisa mau tulis manual di sini juga gak ada nggak ada yang maksa gitu kan. Kalau simpangan deviasi ya udah tadi kan hasil residualnya ini kan. Ini ya so aku pakai rumus rumit, pakai rumus SSE. Gampangnya sih pakai ini aja. Nah, kan jadi ini aku umpetin. Nah, oke, sebentar. Ya. Nah, ini adalah kayak nilai regresinya kan. Nah, ini selisihnya itu maksudnya itu adalah si residual. F2-nya itu kan yang aktual ya. Ini kan aktual dikurang prediktor. Prediktor ini kan tadi apa? Uh, B0 ditambah B1 kali X gitu ya. Ini dapat semua selisih seperti ini. Seret sampai bawah. Nah, ini dijadikan simpangan baku pakai standar deviasi. Sebenarnya sampel. Ini pakai rumus sampel sih, tapi nggak masalah sih. Pun berubah juga nggak banyak. Jadinya ya biarin. Dapat standar deviasi 12 juta. Nah, kalau misalnya aku pakai 1,96, ini mungkin hasilnya sih kuning ini bakal lebar sampai sini. Mungkin kayak nggak terlalu representatif, makanya di sini aku rapatin dikit jadi 1,04. Nah, ini kan tadi hasilnya si regresi dari scatter plot kasar ya. Nah, dari hasil residual itu ini kan aku bikin dari si ya udah dari selisih ini kan. Ini udah aku kasih sama sekalian garis-garisnya. Ini udah residual. Nah, dari sini caranya sama. Kita bisa stratifikasi lagi dong. Stratifikasinya apa? Yang ini selisihnya kurang dari berapa juta. Di sini aku kasih berapa nih? Tadi ya berapa? Pakai standar deviasi ya. Ini apa? Signifikansi dikali standar deviasi. Ya, dikali 12 juta. Di sini paling mentok. Ini kan paling mentok minimal ya. Minimal ini berapa? 31 juta. Ini kan ada di nilai selisih. Nah, di sini aku klasterin ya udah dari sini itu paling rendah sampai selisihnya 31 juta 12 juta, di sini 12 juta sampai 0 sampai 12 juta, terus 12 juta ke atas gitu ya selisihnya. Nah, makanya di sini ada 4 klaster, jadinya ini dihitung biasa pakai conif ya, standar. Nah, ambil sampelnya masih sama, judgement masing-masing. Kalau misalnya yang atas ini mau diperbanyak, oke lah, nggak apa-apa, 30%. Terus ini lebih sedikit, ini agak sedikit, ini mungkin agak jadi perhatian khusus gitu kan. Ya udah, dapat seperti ini. Caranya sama seperti yang tadi ya, yang ini, yang random bedwin-nya itu dibuat banyak, ini kan.
Nah, makanya tuh di sini aku bikinnya sih sebenarnya klaster 1, 2, 3, 4 sih. Ini ada A, B, C, D, kan. Ini karena ada lumayan banyak, makanya ini aku kasih indeks aja, indeks nomor per klaster gitu daripada aku capek. 12, di sini ada 226, ada 28, di sini ada 43. Ini kasus contoh yang lebih raksasa sih. Dibuat kan 1 sampai 112, 1 sampai 512, 275, 141. Ini, nah aku ambil kayak gini karena apa? Karena ini kan nggak sesuai dengan nilai X kan. Saya nggak berdasarkan sumbu X. Nah, ini berdasarkan hmm, nilai patokan aja. Nah, makanya di sini kita punya 16 sampai sini, sampai sini. Ini kayak kode klasternya masing-masing nih. Misalkan klaster A, aku ngambil nomor urut 16 nih dari sini. Ini kan klaster A nih ya. Klaster A, tapi yang ke-16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mungkin 16 ada di sini. Hampir kayak gitu istilahnya. Di A, ini 16, atau random 16, ya udah berarti klaster 1 urutan 16. Ini aku pakai rumus teks biasa sih. A dan 016 karena ini datanya harus 3 digit, makanya aku bikin aja. Oke. Nah, baru kita langsung lookup ke nomor bukti karena di sini aku udah buat nih. Sebenarnya ini aku buatnya dari hasil filter. Filternya itu dari ini nge-sort nilai residual ini nih. Residual ini aku sort aja, misalkan tadi terkecil ke terbesar. Nah, bukan residual deh. Apa ya ya? Lupa. Coba cluster. Belum. Urut cluster, bukan. C1, C1. Oh, ya kurang lebih seperti itu sih. Nanti bisa dicek lagi aja. Maaf kalau misalnya terlalu agak bingung dikit. Nah, pokoknya kita langsung dapat nomor bukti yang tertuju pada klaster ini. Dah, gitu kan. Nah, dapat nomor bukti seperti ini. Ya, lumayan banyak lah. Hitung-hitung latihan. Di sini ada 4 uji yang mau aku pakai. Ya, entah apa itu ujinya. Itu uji secara fisik, entah akurasi, entah completeness, entah macam-macam lah itu ya. Sampai bawah, ini hasil pengujian. Nah, ini mirip kayak tadi, frekuensi gagal, terus total sampel biasa, terus ini persentase biasa, cuman ini bagi ini lah, ini bagi ini gitu. Berat dapat, ini juga sama, rupiah pakai sampif, ini pakai sum semua, terus ini yang persentase, log, log, gitu. Ya, mungkin sih sebenarnya nggak terlalu repot juga sih. Ya mungkin repot lah. Kalau tentang si ini ya, uji sampling ya, karena ya mungkin kalau misalnya mungkin yang repot itu adalah kita cari tahu tren datanya itu seperti apa, apakah dia beraturan atau enggak. Nah ini sebenarnya kalau ini kan tadi ini beraturan, nah yang enggak beraturan ini, yang si outlier ini sebenarnya harus kita uji juga, nggak cuma yang ini aja. Ini berarti ini aku harus nambahin berarti ntar ini yang si 1, 2, 3, 4, 5 lah gitu. Bisa nanti 2, 3. Nah itu kan cara apa ya, kita mengetahui kayak datanya itu kayak apa sih. Nah itu secara kasar kita bisa telusuri dengan statistik deskriptif, itu menunya ada, terus atau bisa dengan histogram, mau ngecek pola distribusinya seperti apa.
atau enggak bisa pakai scatter plot. Ya, scatter plot ini aku lebih suka pakai scatter plot soalnya lebih gampang dan nggak usah usah pusing-pusing lah gitu lah. Usah pusing-pusing sama dia tuh polanya gimana. Terus juga lebih lebih kelihatan gitu, lebih kelihatan trennya. Nah, juga bisa bisa apa pengambilan sampelnya bisa secara random biasa, ini simple random ya ini kasusnya cuma satu, atau bisa cluster, bisa seperti ini, atau bisa juga yang modelnya stratifikasi yang kita harus cari tahu apa rasional kita dalam stratifikasinya. Kalau ini kan pakai residual plot ya. Residual plot itu uh, mungkin udah pernah kenal juga sih di statistik atau apa itu. Oke, mungkin itu aja sih kalau tentang dunia sampling. Sebelum lanjut ke ini apa topik berikutnya, ada yang mau didiskusikan nggak teman-teman? Ya, dipersilakan sebelum lanjut ya. Ini bahan materinya ada di WA ya, itu udah aku kasih yang namanya apa sih itu bahan sampling ya. Itu mungkin bisa ditelaah lagi. Oke. Kalau misalnya nggak ada, oke kita lanjut dulu ke ini apa siklus penjualan ya. Oke, lanjut.